Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Asisten Praktikum Fisika Dasar akan mendemonstrasikan acara praktikum yang pertama mengenai pengukuran dalam besaran fisika. Saya Aldi Alfiansa Wibowo. Saya Sandra Bilanur Estia. Saya Taufik Muhammad Aidin. Selamat siang. Ya, alat ukur yang pertama yaitu mistar atau penggaris. Alat ini digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Cara menggunakannya yaitu kita taruh benda sejajar dengan mistar. Kemudian kita lihat skala mana terakhir benda tersebut jatuh pada mistar. Di sini terlihat 14,4 cm. Kemudian alat selanjutnya yaitu mikrometer skrup. Alat ini digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda seperti plat ini. Adapun bagian-bagian dari mikrometer skrup adalah sebagai berikut. Bagian-bagian dari mikrometer skrup. Yang pertama yaitu ada rahang tetap. Rahang tetap ini fungsinya sebagai penahan benda kerja yang akan diukur. Lalu ada rahang putar. Rahang putar ini fungsinya menjepit benda kerja yang akan diukur. Selanjutnya ada bingkai atau frame. Fungsinya membentuk ruang supaya benda kerja dapat masuk kemudian diukur. Selanjutnya ada pengunci. Fungsinya itu mengunci agar rahang putar ini tidak bergerak. Nah, selanjutnya itu ada skala utama. Skala utama ini skala yang tetap dan tidak bisa digeser-geser. Kemudian ada skala nonius. Skala nonius itu skala yang bisa digeser apabila di sini yaitu bisa diputar. Kemudian ada pemutar silinder. Fungsi dari pemutar silinder ini untuk menggeser skala nonius dan rahang putar. Nah, menggeser dari skala nonius ini dan rahang putar. Kemudian ada silinder bergigi. Silinder bergigi ini fungsinya untuk memutar silinder ketika sulit untuk memutar silinder yang ini. Jadi fungsi dari silinder bergigi ini untuk memutar dari pemutar silinder ini ketika sulit untuk diputar. Selanjutnya yaitu cara membaca pengukuran dengan menggunakan mikrometer skrup. Nah, di dalam mikrometer skrup itu sendiri terbagi menjadi dua bagian, ada skala utama dan ada skala nonius. Nah, skala utama itu sendiri pada bagian atas ini bernilai 1, kemudian pada bagian bawah itu bernilai setengah. Bagaimana ketika kita itu ingin membaca skala utama? Nah, membacanya yaitu dengan melihat garis yang terakhir jatuh sebelum skala nonius. Di sini garis yang terakhir jatuh sebelum skala noniusnya itu 5. Jadi skala utama yaitu 5 mm. Kemudian cara kita membaca skala nonius yaitu dengan melihat garis yang lurus antara skala utama dan skala nonius. Nah, di sini garis yang lurusnya itu nah ini kita hitung dari bawah itu 40, 41, 42. Jadi 42 mm. Kemudian kita kalikan dengan ketelitian dari mikrometer skrup yaitu 0,01 mm. Jadi 42 mm dikali 0,01 mm jadi 0,42 mm. Kemudian kita jumlahkan skala utama ditambah skala nonius sama dengan 5 ditambah 0,42 mm sama dengan 5,42 mm. Kemudian untuk cara menggunakan dari mikrometer skrup itu sendiri, kita taruh benda yang akan kita ukur ke dalam ruang dari mikrometer skrup. Setelah itu kita putar rahang putarnya sampai menghimpit benda tersebut seperti ini. Selanjutnya yaitu jangka sorong. Jangka sorong itu sendiri digunakan untuk mengukur diameter suatu benda. Adapun bagian-bagian dari jangka sorong yaitu sebagai berikut. Nah, di sini ada bagian-bagian dari jangka sorong. Di sini ada rahang luar. Rahang luar itu sendiri fungsinya itu untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Berbeda dengan rahang dalam. Di sini rahang dalam fungsinya untuk mengukur diameter luar dari suatu benda.
Nah, di sini ada skrup pengunci. Skrup pengunci itu fungsinya agar rahang ini itu tidak bergeser. Kemudian ada pengubah. Pengubah itu sendiri fungsinya itu sebagai tumpuan tangan kita ketika menggeser si rahang. Nah, di sini ada skala nonius. Skala nonius yaitu skala yang bisa digeser-geser. Nah, kemudian skala utama itu skala yang tetap atau tidak bisa digeser. Nah, satuan dari jangka sorongnya itu berbeda. Di sini di bawah itu satuannya yaitu milimeter. Kemudian di atas skala nonius dan skala utama itu satuannya inch. Kemudian ada ekor. Ekor di sini fungsinya itu untuk mengukur kedalaman dari suatu benda. Nah, selanjutnya yaitu cara membaca pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Nah, terlebih dahulu cara pengukuran dengan menggunakan jangka sorong itu sendiri dengan menentukan skala utama, skala nonius, kemudian dikali dengan ketelitian jangka sorong, lalu kita jumlahkan. Nah, kita cari skala utamanya itu dengan memperhatikan garis di skala utama yang terakhir jatuh sebelum angka 0 di skala nonius. Nah, di sini garis yang terakhir jatuh sebelum angka 0 di skala noniusnya itu 4,7 cm karena satuannya itu cm. Kemudian kita rubah ke dalam milimeter jadi 47 mm. Nah, kita dapatkan nih skala utamanya itu 47 mm. Kemudian cara untuk membaca skala nonius yaitu kita lihat garis dari skala utama dan skala nonius yang saling berhimpit atau yang saling tegak lurus. Nah, di sini yang saling tegak lurusnya itu 4. Nah, kemudian kita kalikan dengan ketelitian dari jangka sorong yaitu 0,1. Kemudian 4 tadi dikali dengan 0,1 yaitu 0,4 mm. Nah, kita dapatkan nih skala noniusnya itu 0,4 mm. Kemudian kita jumlahkan skala utama ditambah dengan skala nonius yaitu 47 ditambah 0,4 mm sama dengan 47,4 mm. Selanjutnya yaitu cara menggunakan jangka sorong. Jangka sorong itu sendiri digunakan untuk mengukur diameter suatu benda. Di sini kita menggunakan koin logam. Nah, sebelum menggunakannya kita geser dulu rahang gesernya sampai mencukupi untuk koin tersebut ditaruh di antara ruangnya. Setelah kita putar, taruh benda tersebut di antara ruangnya. Setelah itu kita geser sampai rahang geser tersebut sesuai dengan diameter benda tersebut. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menggunakan neraca Ohaus, di mana neraca Ohaus ini digunakan untuk mengukur massa suatu benda, balok, logam maupun benda yang lainnya. Neraca Ohaus ini disebut juga dengan neraca 4 lengan karena memiliki satuan ratusan, puluhan, satuan serta desimal. Kemudian di sini ada bagian-bagian dari neraca Ohaus. Di sini ada tombol kalibrasi untuk menetralkan atau mengenolkan pengukuran. Kemudian ada tempat beban untuk menempatkan beban dan lengan neraca untuk menunjukkan skala dengan satuan-satuan yang berbeda-beda. Di mana lengan neraca ini memiliki sebuah pemberat ataupun anting yang dapat digeser sebagai penunjuk hasil pengukuran. Kemudian yang terakhir ada garis kesetimbangan titik 0 untuk menentukan titik kesetimbangan pada proses penimbangan. Oke,
Langkah yang pertama, masukkan atau kaitkan tempat beban pada neraca Ohaus. Selanjutnya, kalibrasikan neraca Ohaus. Di sini neraca Ohaus terkalibrasi dengan ukuran 20 gram. Kemudian kita masukkan balok yang akan diukur masanya kepada tempat beban. Setelah itu kita geser-geser pada lengan neraca Ohaus hingga seimbang dengan angka 0. Kita coba di 60 dan terlalu berat. Kita coba ke 20, terlalu ringan, dan kita coba ke 40. Kita geser ke kiri dari satuan desimalnya. Nah, setelah seimbang ini bisa diketahui bahwa beratnya sekitar 43,6 karena pada saat kalibrasi berukuran atau memiliki massa 20 gram, berarti 43,6 dikurangi 20 gram dan berat baloknya 23,6 gram. Adik-adik, di sini kita akan menimbang massa benda yang padat beraturan dan benda yang padat tidak beraturan. Pada benda padat beraturan di sini ada aluminium, kayu, besi, kuningan, dan tembaga. Selanjutnya kita akan mengukur dengan menggunakan neraca digital. Langkah pertama yaitu kita harus mengkalibrasikan neraca ini di titik 0,0. Yang pertama kita akan mengukur massa aluminium. Di sini terlihat bahwa massa aluminium yaitu 21,3 gram. Selanjutnya kita akan mengukur massa kayu. Di sini terlihat bahwa massa kayu yaitu 4,8 gram. Lalu kita akan mengukur massa dari besi. Di sini terlihat bahwa massa besi yaitu 63,4 gram. Lalu kita akan mengukur massa dari kuningan. Di sini terlihat bahwa massa dari kuningan yaitu 67,1 gram. Dan kita akan mengukur massa dari tembaga. Di sini terlihat yaitu 71,2 gram. Oke. Selanjutnya yaitu massa dari benda padat yang tidak beraturan. Sini terlihat yaitu 16 gram. Teman-teman, di sini kita akan mengukur volume benda padat beraturan. Alat yang dibutuhkan yaitu mistar dan bahannya yaitu balok kayu. Caranya yaitu kita mengukur panjangnya terlebih dahulu. Lalu kita mengukur lebarnya. Dan kita mengukur tingginya. Teman-teman, di sini kita akan mengukur volume dari benda padat yang tidak beraturan. Adapun alat yang digunakan itu ada gelas kimia dan bahan yang digunakan itu ada batu yang tidak beraturan dan juga air. Cara mengukurnya yaitu kita melihat dulu di sini di gelas kimia, airnya itu menunjukkan skala 50 ml. Lalu kita celupkan batunya ke dalam sini dan menunjukkan angka 60 ml. Jadi volume dari benda padat tidak beraturan batu ini yaitu 60 dikurangi 50 jadi 10 ml. Teman-teman, di
sini kita akan mengukur massa jenis dari benda padat yang beraturan. Yang pertama itu ada balok. Balok ini memiliki massa 23,6 gram. Selanjutnya volumenya yaitu sudah diukur tadi 41,3 cm3. Caranya yaitu rho sama dengan massa dibagi volume. Jadi 23,6 gram dibagi 41,3 cm3 sama dengan 0,57 gram per cm3. Teman-teman, di sini kita akan mengukur massa jenis dari benda yang tidak beraturan yaitu batu. Pertama, yaitu kita harus menimbang dulu batunya. Di sini menunjukkan bahwa massa dari batu yaitu 22,3 gram. Selanjutnya, kita sudah mengetahui bahwa volume dari batu ini yaitu 10 mili. Jadi, massa jenisnya yaitu massa dibagi volume 22,3 gram dibagi 10 yaitu 2,23 gram per mili. Oke teman-teman, selanjutnya kita menggunakan multimeter. Di sini multimeter itu memiliki kegunaan yang pertama untuk ampermeter, yaitu untuk mengukur kuat arus listrik, dan ketika digeser piringannya bisa digunakan untuk voltmeter untuk mengukur tegangan listrik. Nah, pada demonstrasi kali ini kita akan mencoba untuk mengukur tegangan dari suatu listrik menggunakan catu daya ataupun power supply. Adapun bagian-bagian dari basic meter adalah pertama kutub negatif atau ground, penghubung antara power supply ataupun rangkaian. Kemudian yang berwarna merah ini kutub positif sebagai batas ukur yang terdapat dalam 4 bagian. Ada 100 mV, 1 volt, 10 volt, 50 volt. Dalam basic meter ini memiliki batas ukur yang berbeda-beda. Kemudian yang hitam ini merupakan piringan hitam ataupun selektor, berfungsi sebagai pengganti multimeter ini menjadi voltmeter ataupun ampermeter dengan cara digeser ke kanan ataupun ke kiri. Dan bagian atas ini merupakan skala. Skala yang di atas adalah ukuran volt, di bawah milivolt. Pertama, kita hubungkan satu daya dengan sumber listrik. Oke, setelah dihubungkan dengan sumber listrik, selanjutnya masukkan kabel ground pada satu daya dan juga ke multimeter. Selanjutnya, kita masukkan kabel batas ukur ke catu daya dan ke multimeter dengan batas ukur 50 volt, dan kita atur voltase atau tegangan pada catu daya pada 6, dan kita lihat pada multimeter menunjukkan angka 12, dan kita bisa hitung dengan cara skala yang ditunjuk 12 dibagi dengan skala maksimal 100 dikali dengan batas ukur 50 volt yang hasilnya 6 volt sesuai dengan tegangan yang diberikan pada catu daya. Sekian acara praktik yang pertama mengenai pengukuran dalam mesin fisika. Kami asisten praktik fisika dasar pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.